Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, kita pada pertemuan kita malam hari ini kita akan membahas website properti ya, website properti yang ini sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu website ini ada ya. Saya akan menjelaskan dulu cara main properti ya. Properti itu biasanya ya teman-teman, kalau untuk di digital, terutama di Google ya, terutama di Google, itu mereka memainkan ya, para marketplace properti itu mereka memainkan keyword abadi. Ya, saya sebut keyword abadi, dan di dalam keyword abadi itu ada keyword project. Ya, di dalam keyword abadi tersebut ada keyword project. Apa sih keyword abadi itu? Apa sih keyword project itu? Ya, nanti kita bisa coba buka website marketplace properti yang lain gitu ya. Misalkan saya searching ya, jual ya, rumah di Bekasi. Oke. Ini keyword abadi ya, jual rumah di Bekasi, ini keyword abadi. Ketika kita searching ya, ketika kita searching dan kita temukan misalkan rumah dijual ini ya, rumah di Bekasi ini masuk keyword abadi, tapi keyword projectnya ini ada di dalam ya, ada di dalam ini. Citra Grand Cibubur gitu ya, ini keyword projectnya. Lalu Premier Estate ya, lalu rumah dijual di Jatiwaringin ada juga ya, karena Jatiwaringin masuk dalam Bekasi ya. Lalu Glass House Jatiwaringin ya, New Eco Plaza. Oke ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin serius bermain di properti, yang harus teman-teman optimasi terlebih dahulu adalah bukan keyword projectnya, tapi keyword abadinya. Setelah keyword abadinya teman-teman optimasi, lalu masuk ke keyword project. Kenapa? Karena kalau keyword project yang kita mulai optimasi dari awal, terkadang begini ya, kita baru optimasi, websitenya baru naik, produknya udah nggak ada, rumahnya udah habis, ya seperti itu. Oke, saya langsung masuk ke dashboard saja. Saya langsung masuk ke dashboard. Nah, ini ya, ini dashboard daripada website Aporia Estate ya. Yang di dalam promo kita, dalam banner kita, nanti teman-teman bisa trial untuk memakai, tapi bukan yang ini ya, tapi WSP Property ini ya. Pilih property.com ini nanti teman-teman bisa pakai trial ya. Nah, yang pertama yang harus di dalam dashboard ini ya, saya memperkenalkan fitur-fiturnya dulu. Ada fitur setting. Fitur setting ini ya, tujuannya ya untuk merubah ya, kita coba ya, untuk merubah halaman home ya, meta title. Saya Ctrl U dulu ya. Nah, ini ya, saya Ctrl U di dalam kalau dalam pencarian Google itu ketika mereka mengindeks masuk ke website kita, yang dia ambil biasanya itu adalah meta title, meta deskripsi ya. Ini kayak ini mana meta deskripsi dan meta title-nya ya. Nah, ini sekarang kita coba rubah meta title yang ada nih ya, meta title ya. Kita rubah meta title yang ada di website ini. Misalkan kita rubah marketplace, ini kita satukan ya, marketplace properti Indonesia ya. Atau properti Jabodetabek misalkan, Jabodetabek. Oke, lalu simpan ya. Oke, dia tersimpan, berubah di sini berubah Jabodetabek. Kita cek ya, di sini pun nanti akan berubah Jabodetabek ya, di sininya. Lalu di ini kita refresh ya, meta title yang ini ya,
meta title-nya itu akan berubah jadi Jabodetabek. Jabodetabek. Oke ya. Oke, setelah itu kita masuk ke meta deskripsi. Meta deskripsi ini nomor teleponnya, Google verifikasi. Nah, Google verifikasi ini teman-teman ya, Google verifikasi ini untuk ya, Google verifikasi ini untuk mendaftarkan mengkonekkan halaman website ini ke Google. Kebetulan tadi siang saya lagi posting-posting ini punyanya customer ini yang saya demokan ke teman-teman, baru belajar juga. Kita daftarkan ke Google verifikasi, Google Search Console ya. Nah, Google Search Console ini kebetulan sudah kita daftarkan ya. Namanya Favorbase. Nah ini Favorbase. Baru saya daftarkan tadi siang, ngajarin ya customer. Oke, seperti ini ya. Saya lanjut ke slideshow. Ini ada fitur slideshow. Fitur slideshow ini ya, fitur slideshow ini berfungsi untuk mengganti ini konten-konten yang ada di sini ya. Misalkan kita mau mempromokan proyek-proyek kita taruh di sini gitu ya, slideshow. Nah, ada beberapa fitur yang terpenting untuk optimasinya ya. Ini ada tagging ya, ada kategori. Saya masuk ke tagging. Nah, tagging ini teman-teman adalah tempat keyword abadi kita letakkan. Keyword abadi itu apa? Jual rumah di Bekasi bebas banjir, jual rumah di Bekasi murah, jual rumah di Bekasi dekat tol ya. Terus jual rumah di perumahan seluruh di perumahan yang di sekitar teman-teman ya. Jadi teman-teman yang memang serius menjalankan bisnis properti ya, dengan website WSP Property ini mindset teman-teman harus ya, website ini sebagai cikal bakal marketplace properti. Apa itu marketplace properti? Seperti kita ketahui marketplace itu semuanya ada ya. Jadi di awal itu teman-teman harus mengoptimasi semua keyword-keyword yang ada di sekitar teman-teman, walaupun itu bukan proyeknya teman-teman gitu ya. Kita coba import tag. Jadi ini pakai Excel masukinnya. Import tag. Oke. Kita unduh dulu Excelnya. Kita unduh Excelnya, lalu kita buka ya. Lalu kita buka. Oke. Excelnya saya coba advance ini ya, biar kelihatan semua. Oke. Nah ini. Kelihatan nggak Excelnya di layar teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, di Excel ini teman-teman bisa pasang ya. Teman-teman bisa pasang judul ya, bisa pasang judul, bisa pasang title-nya, dan bisa pasang meta deskripsinya. Ya, nah gimana cara ngisinya gitu ya? Cara ngisinya mungkin teman-teman bisa ngambil dari salah satu keyword tool ya. Salah satu keyword tool saya coba ya. Oke, saya coba ke ini. Kita buka salah satu keyword tool, misalkan keyword tool.io ya. Keyword tool.io, kita searching jual rumah Bogor. Jual rumah Bogor misalkan ya. Kita searching jual rumah Bogor. Kita lihat ini banyak sekali rumah yang dijual yang di Bogor nih ya. Ada 300-an ya. Oke, kita anggap semua ini adalah marketnya teman-teman ya. Lalu kita copy.
Oke, setelah kita copy, kita pasang di ini judul halamannya. Kita pasang judul halaman dan ini sama ya. Judul halaman dan title itu sama. Kita copy aja. Lalu untuk meta deskripsinya, karena yang kita jual itu rumah di Bogor, meta deskripsinya itu harus panjang ya, nggak bisa pendek. 165 karakter. Jual rumah di Bogor. Ya. Jual rumah di Bogor. Kita ambillah salah satu meta deskripsi ya. Saya hanya ngasih contoh ini, nanti kalau teman-teman nyoba sendiri ya, itu boleh dibikin benar-benar beda-beda ya. Misalkan ini kita ambil. Oke. Kita ambil konten ini. Saya biasa kalau habis ngambil dari konten-konten yang itu, yang saya biasa masukin notepad ya. Oke, kita ke sini. Kita pasang sini ya. Pasang di sini. Lalu ini boleh sama, tapi saya sarankan untuk beda. Ya, oke. Oke ya, ini kita bikin seperti ini. Nah, setelah itu ini kita kasih nomor urutnya. Nah, seperti itu ya. Teman-teman, setelah itu kita save ya, kita save. Oke, setelah kita save-nya adanya di mana nih? Jadi download ya, kita save. Oke, kita save, lalu setelah itu baru kita upload. Kita upload. Sebentar. Nah, sini ya. Baru kita upload di sini. Kita upload hasil yang kita save tadi, browse ini template 2 kalau ya, dari download tadi kita open ya, lalu kita unduh unggah ya, kita unggah. Oke, setelah itu dia muncul yang dari Excel tadi, ini muncul ya di sini, muncul di sini. Oke ya, kita lihat ini udah muncul di sini. Oke, sudah ada 100-an ya, 304 banyak. Oke ya. Nanti kita bisa melihatnya di mana? Kita melihatnya di sini ya. Ini sementara kita buka karena kita praktek, kalau enggak kelihatan juga ini ya. Kita refresh ini. Nah, di sini dia muncul ya. Di sini dia muncul. Isinya masih kosong ya. Agen jual beli rumah Bogor, ini masih kosong isinya. Dijual rumah di Bogor, ini masih kosong isinya. Dijual rumah di Bogor kota, ini masih kosong isinya. Ini hasil dari hasil dari Excel tadi. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya yang kita lakukan adalah memposting produk. Saya mute dulu ya yang lain. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memposting produk. Memposting produk ya. Posting produk di sini posisinya. Oke. Nah, ini posting produknya di sini. Gimana sih cara posting produknya ya? Sama seperti ngisi posting produk-produk yang lain ya. Ada pilihan kategori udah bisa kita tentukan ya, karena ada isian kategori, nama produknya apa, provinsinya apa, kabupatennya apa, kecamatannya apa, kelurahannya apa, gitu ya. Lalu harga, luas tanah, tipe bangunan, jumlah kamar tidur. Lalu di sini ada deskripsi. Deskripsi ini keterangan tentang selain spek yang tadi, keterangan dan lain-lain ya. Lalu di sini ada hidden content. Hidden content ini di sini adalah letak dari teknik SEO-nya ya. Letak dari teknik SEO-nya. Lalu di sini ada title juga ya, ada title, ada meta deskripsi yang harus kita isi.
title itu nanti munculnya di sini. Nah, ini title nih ya. Ini title. Oke. Dan meta deskripsi yang kita buat di sini nanti munculnya di sini ya. Jadi Google itu akan mendahulukan konten yang ada di meta deskripsi ini ya. Setelah itu kata kunci terkait apa gitu ya. Kata kunci terkait apa, lalu urutan tampil dan gambar. Oke ya. Nah, kita coba untuk ini ya. Saya coba klik ini. Oke. Ini yang sudah terisi ya. Ini yang sudah terisi, teman-teman ya. Nama Aviora Estate, Aviora ini tipenya nama produk, boleh juga dicampur sama judul ya. Ini juga boleh kita campur dengan judul jual rumah di Bogor atau lokasi Bogor gitu kan. Walaupun sudah ada ya, walaupun sudah ada penjelasan tentang lokasi Bogor, ini bisa kita tambahkan lagi lokasi Bogor. Lalu setelah itu ini isian posisinya gitu ya, ukurannya. Nah, setelah itu di sini ada hidden content. Hidden content ini ya, hidden content ini bisa kita pasang konten-konten yang sesuai dengan kata kunci ya, yang sesuai dengan kata kunci yang kita targetin gitu ya. Seperti itu. Lalu di sini ada title ya. Title itu tadi yang muncul di halaman pencarian Google, lalu meta deskripsinya. Meta deskripsi kita bisa misalkan kita ambil meta deskripsinya ini gitu ya, kita copy misalkan ya. Copy, kita taruh di sini bisa ya. Meta deskripsi. Nah, kayak gitu ya. Kalau Google Hidden ini teknik SEO yang nanti ketika teman-teman misalkan sudah make ini akan saya jelaskan lebih detail. Hidden content ini sangat erat hubungannya dengan dengan SEO. Lalu setelah itu rumah eksklusif Bogor, ini kata kunci yang ingin kita ambil. Nah, setelah itu gambar bisa diisi gambar beberapa ya teman-teman ya. Kita bisa isi gambar dengan beberapa ya. Contoh nih ya, kita isi gambar dengan beberapa, dan di sini ini kita isi dengan kata kunci bisa, kita isi dengan nama project bisa, karena ini adalah untuk SEO gambarnya di sini ya. Nah, ini gambar bisa diisi beberapa ya, bisa ditambah-tambah terus sama teman-teman. Nah, lalu setelah itu tag ya. Tagnya itu kita mau ngambil tag itu ada hubungan sama yang Excel tadi. Oke, misalkan kita ambil jual rumah Bogor baru misalkan ya. Lalu kita ambil tagnya lagi, ada beberapa tag. Jual rumah Bogor Raya residen misalkan ya. Lalu kita ambil berbagai tag lagi, jual rumah Bogor Tengah ya. Tag bisa kita hapus dan bisa kita tambahkan ya. Bisa kita tambahkan sebanyak-banyaknya, lalu kita simpan. Oke, setelah kita simpan, dia tertutup. Nanti kita lihat di sini ya, teman-teman. Ini kan awalnya 0 semua ya. 0 semua nih awalnya. Coba kita refresh. Kita refresh. Oke, kita lihat ada nggak yang sudah keisi 1 gitu. Ini ya, jual rumah Bogor baru, pas kita klik. Nah, masuk sini. Ya. Kita klik masuk sini. Kalau ada beberapa, ini ada tool sundul ya mainnya, ada tool sundul mainnya ya. Kita coba satu produk lagi, jual rumah Bogor baru. Oke, kita edit aja ya. Produk yang satunya tadi edit. Coba satu produk lagi. Ya, kita edit tagnya. Ya, gambar bisa beberapa, jual rumah Bogor baru. Jual rumah Bogor baru. Bogor baru. Atau kita tambah tag kosongnya. Oke, tag jual rumah Bogor baru, mana kita cari ya, biar nanti dia bisa kepilih, ada beberapa di situ ya.
Oke, biar gampang nyarinya kita ambil posisi yang atas saja. Jual rumah Bogor ya, jual rumah Bogor ya, sama ya. Udah kita tambah tag. Ini kita hapus satu. Jual rumah Bogor, lalu kita simpan. Kita simpan, yang di atas kita rubah jual rumah Bogor juga. Yang di atas ini kita rubah tagnya dengan jual rumah Bogor. Ini ya, oke, kita simpan. Setelah kita simpan, kita coba refresh ya. Coba refresh, tadi ada yang dua kan, ada dua produk yang kita pilih. Satu, ada yang dua. Ini sementara kita tampilkan seperti ini ya, kita lihat ya. Tapi ini nanti akan kita hidden, jadi nggak kelihatan teman-teman ya. Ini nggak kelihatan, keyword-keyword yang dimunculkan ini nanti nggak kelihatan. Nah, tadi dua rumah Bogor baru. Belum di refresh ya. Oh ini ya, kita lagi buka. Jual rumah Bogor, jual rumah Bogor, dijual rumah Bogor, bukan. Tagnya itu jual rumah Bogor. Harusnya di sini ada dua ya, ada yang sudah keisi dua ya dari pencarian ini. Oke, misalkan inilah ya, ini terus saya tadi hanya ingin memperlihatkan tool sundulnya ya. Tool sundul itu seperti apa ya? Tool sundul itu seperti ini teman-teman ya. Ketika konten sudah terisi semua ya, ketika konten sudah terisi semua maka seperti ini kita bisa mainin ya, kita bisa mainin. Oh, kita mau naikin yang ini nih ya, kita tinggal klikin ini ya, Andalus tipe ini ya, dia akan naik ke atas. Nah, dia akan naik sini ya, kita mainin tool sundul. Nah, tool sundul ini sebagai langkah-langkah optimasi juga. Oke, nah selanjutnya itu ini ada sisipan. Sisipan ini kita bisa menyisipkan banner di atas konten, kita juga bisa menyisipkan banner di bawah konten ya. Saya kasih lihat misalkan jual rumah di Bogor harga murah gitu kan. Nah, ini kita tebelin misalkan ya, kita tebelin, kita gedein juga bisa sesuai dengan ukurannya gitu kan. Atau kita ini kita pasang, kita mau pasang di mana ya, kita mau misalkan mau pasang di bawah ini ya, kita copy ini linknya, kita copy linknya lalu kita pasang di bawah. Oke ya, kita pasang di bawah konten lalu kita aktifkan ini. Ini sebenarnya bisa kita bikin banyak ya, bisa kita bikin banyak. Misalkan kita mau pasang ini semua ya, ini misalkan kita copy
Ya. Oke, ini kita copy. Ya, kita taruh di sini misalkan ya, teman-teman. Lalu kita submit. Maka ini sisipan ini akan muncul. Sisipan ini akan muncul di paling bawah. Gitu. Ya. Coba sebentar linknya kita ambil di sini ya. Kita copy. Baik, telepon. Simpan. Ini tandai jika ingin ditayangkan. Atas sudah kita tandai ya. Apa bagus ini? Gigi gak bagus, oh gigi. Kita lihat. Nah ini ya, kita bisa nyisipkan seperti ini di bawah ya. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk SEO juga. Juga kita bisa sisipkan juga di bagian atas. Kita bisa pindahkan ke bagian atas. Oh kita mau taruh di atas nih. Bisa kita taruh gambar, bisa kita taruh teks, bisa kita taruh apapun ya konten-konten yang ada. Bahkan kalau misalkan website kita ini sudah berada di halaman pertama, ini space untuk banner di atas ini kita bisa jual juga ya. Oke, kita lihat ini ya, posisinya naik ke atas. Oke. Nah, setelah itu setelah kita isi, setelah kita posting ini baru bisa kita daftarkan ke Google ya, kita daftarkan ke Google. Ya, atau kita coba satu lagi masuk kepada konten yang keyword abadi yang saya sebut tadi ya. Keyword abadi yang tadi sudah kita isi. Ada, oh ini ada dua, jual rumah Bogor nih ketemu ya. Nah ini ya, ini ada dua, kita mau sisipin ya, kita sisipin, kita copy, kita sisipin misalkan konten ini ya. Kita ganti aja linknya, mau kita sisipkan bagian mana, bagian atas boleh, bagian bawah boleh, kita simpan. Setelah kita simpan ya, lalu kita refresh, dia akan nyisip di posisi sini. Nah setelah itu ini kita daftarkan ke Google, kita daftarkan ke Google, daftar Google. Nah ini ya, kita daftarkan ke Google, inspeksi, kita inspeksi, lalu kita paste, lalu kita enter ya, kita tes URL-nya. Kita tes URL-nya. Oke, sambil nunggu tes URL, kita coba lanjutkan untuk admin ya. Nah ini, di sini teman-teman bisa pasang artikel dan juga teman-teman bisa nambah user. Bisa nambah user, misalkan teman-teman punya website ini gitu kan, teman-teman bisa nambah user. Karena kan properti itu kan produknya banyak banget ya, listingannya sampai ratusan. Kalau dikerjakan sendiri kayaknya ya lumayan juga ya, posting satu-satu gitu. Teman-teman bisa tambah user, tim teman-teman bisa pakai user sendiri-sendiri untuk posting. Seperti itu ya. Nah, ini kita lihat. Oke ya. Ini Google sudah oke, kata Google, lalu kita request ke Google. Kita request ke Google. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Ya. Ini sebenarnya kalau apa namanya di Zoom agak apa namanya? Agak lompat-lompat kita menjelaskannya ya, tapi kalau ketemu offline ini sangat-sangat detail sekali. Seperti tadi pagi saya menjelaskan ke yang punya ini, bahkan dia menggebu-gebu gitu kan. Biasanya kan kalau agensi atau pemain properti itu dia bukan sendiri, timnya ada 5 orang, ada 10 orang, mereka semangat ya, semangat memainkan untuk website ini.
menjadi cikal bakal website properti. Kira-kira seperti itu. Monggo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tanya Pak Put. Monggo Pak Guldin. Untuk apa namanya agen kita kan tidak cuma 5 atau 10 ya, ada sekitar mungkin 30-an. Ya. Itu bisa nggak misalkan agen itu ngupload sendiri, tetapi untuk otorisasi itu dari super admin. Ini kan tidak ada peran admin ya. Bisa nggak peran admin itu dibagi-bagi, ada yang super admin, ada yang cuman agen doang, cuman ngisi doang, tapi nanti otorisasi untuk upload kita, optimasi kita gitu loh. Bisa. Jadi nanti ketika kan ini kita login di super admin ya Pak. Jadi kelihatan semua. Oke. Ya. Terus untuk web ini itu bisa maksimal berapa produk untuk diupload di situ? Sebenarnya gini, kita itu kan hanya memberi berapa giga ya. Kita sebenarnya kemarin itu kita coba main di 1 giga, bisa lumayan banyak itu produknya ya. Bisa lumayan banyak, cuman ada sedikit kendala di ketika upload produk itu kita nggak kompres gambarnya Pak. Harusnya kan kita kompres gambar, nggak usah biasa kan properti itu gambarnya sampai 2000 piksel gitu kan. Iya. Nah itu mau kita kompres menjadi rata-rata 500, tapi kualitas gambar masih bagus. Karena kan mereka juga akan buka lewat handphone gitu loh rata-rata. Iya. Seperti itu. Dikompres pakai itu ya, yang ini JPG itu dan sebagainya ya. Iya, jadi kita kecilin lah pikselnya gitu. Iya. Ya, kalau teknik SEO-nya ini banyak banget ya. Tadi itu kayak dari sisip, terus kayak dari tagging. Di awal tuh kita mainkan semua taggingnya. Bahkan saya sarankan itu sebelum listing semua itu yang tagging tadi itu kita daftarkan ke Google satu-satu. Oh gitu ya. Yang sampai ratusan tadi itu ya? Iya, kita daftarkan ke Google satu-satu ya kan. Kita lihat dia terindeks. Nah ini nih ya, mana tadi yang ini nih, ini masih 0 kan, ini kita daftarin aja 1, kita daftarin ke Google 1 gitu ya. Nah setelah kita daftarin baru kita posting. Kalau kita enter gitu kan, kita enter daftar ke Google dulu ya. Nah setelah itu baru kita posting. Nah jadi Google melihat proses update-nya website kita. Ketika kita daftarkan pertama, kontennya misalkan hanya 10% gitu kan. Terus kita listing, kita posting lagi, pas robot Google berkunjung, itu dia lihat ada perubahan. Nah ini kan request, daftarin satu-satu gitu. Ya. Ini lalu kita ambil lagi di yang lain, ini kan kita daftarin. Nah setelah kita daftarin, lalu kita isi. Ya. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan bingung nih ngeliat di banyak banget 00, yang penting didaftarin aja dulu ya teman-teman. Ketika ini masuk di halaman pertama atau halaman 2 atau halaman 3 dijual rumah di Bogor Kota, ini listingannya akan banyak, bahkan ada orang yang mau nitip listing juga. Ya kan? Tadi saya ngobrol sama salah satu pemain properti, Pak, kita kan beda ini ya katanya. Kalau kita munculkan nama proyek, ya nanti calon pembeli itu akan langsung ke alamat proyek gimana? Ya kan? Saya bilang ya sudah resiko, atau jangan sebutkan nama proyek gitu loh. Sebutkan aja rumah dijual di mana gitu kan. Setelah itu menghubunginya kemana gitu. Kasih nomor kontak seperti itu, Pak. Oke, itu nanti nomor kontaknya misalkan masing-masing agen itu, misalkan agen A ngupload gambar, itu bisa nggak kontaknya nanti langsung ke agen tersebut, bukan ke super admin? Ya, jadi sebenarnya ini tinggal kita update aja ya. Kalau saat ini kita masih bikin manual di deskripsi, hubungi nomor sekian, terus kasih link WA gitu kan. Tapi ketika kita mendaftarkan user, nanti ada tambahan 1 lagi nomor telepon usernya. Oh gitu ya? Iya, seperti itu Pak. Artinya nanti ya.
Itu yang tagging itu nanti jadi URL tersendiri ya, Pak? Iya, yang tagging jadi URL sendiri. Nah, Jadi terus gini, kalau diisi konten jadinya gimana tuh, Pak? Jadi jadi URL-nya tetap ya, tagging itu jadi URL sendiri dan nanti ketika cara optimasinya gimana kan gitu ya. Cara optimasinya, maksudnya gini, kan nanti diisi tuh, Pak. Diisinya nah, kan berarti satu proyek atau banyak 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 listingan gitu dalam oh satu bebas tagging. Pak, bebas. Bebas. Mungkin misalkan nih tagging yang kita nih jual rumah di Bogor. Jual rumah di Bogor kan proyeknya banyak. Ada proyek A, Oh, proyek B, sih. proyek C, kayak rumah 1 2 3 lah gitu ya. Lalu setelah itu Tapi akan kita main sundul-sundulan. Jadi jadi agen-agen kita yang ada 30 itu ya Pak ya, ini kita suruh kalian kalau mau ya kan ini sundul aja gitu loh. Ini udah artinya satu tagging bisa banyak listing gitu ya, Pak ya? bisa banyak, bisa banyak. Satu URL isinya bisa banyak listing gitu ya? Bisa. Nah, ini Dan yang saya sebut itu sebagai update page. Ya, kita mengupdate halaman gitu. Seperti ini ya. Ini misalkan si ini agen A, agen B pengen naik nih. Dia klik ya. Dia sematkan ke atas, lantas dia naiklah ke sini. Nah, itu membuat apa? Membuat website ini jadi dinamis. Ya. Membuat website ini jadi dinamis. Seperti di Facebook saya yang saya jelaskan cikal apa namanya? Cara kerjanya marketplace itu seperti apa sih sebenarnya ya. Yang pertama, cara kerjanya marketplace ya, baik itu marketplace Shopee, baik itu marketplace perumahan, yang pertama itu yang mereka lakukan adalah ya kan mereka iklan sendiri, optimasi sendiri. Seperti kita nih sekarang, misalkan ini semua marketplace ini punya Pak Agustin. Nah, Pak Agustin ngiklanin marketplace ini sendiri, Pak Agustin ngiklanin mengoptimasi marketplace ini sendiri. Itu tahap pertama. Sama Tokopedia, Shopee dan lain-lain sama seperti itu. Ketika mereka sudah dapat member, wah ini nih bagus banget, terus mereka open listing dikasih gratis lagi gitu ya. Akhirnya member itu pada ikut join. Tahap kedua, marketplace tersebut ngiklanin sendiri tapi mengoptimasi bersama-sama karena sudah ada member yang yang posting produk sehingga produknya nambah terus dengan nambah produk, dengan mengupdate website, itu namanya adalah optimasi ya, SEO ya. Apalagi dia mengunjungi website, apalagi mereka member-member yang ada itu main sundul-sundulan, berarti membuat dinamis website ini gitu kan. Nah, awalnya kita, lalu ada member-member. Oke. Setelah itu ya kan, tahap ketiga ya, iklan bersama, optimasi bersama. Kenapa kok bisa iklan bersama, optimasi bersama? Member-member yang ada itu pingin iklan juga gitu loh. Akhirnya dia bayar iklan ke kita. Ketika dia bayar iklan ke kita, itu budget iklan kita separuh dibantuin oleh para member. Iklan bersama, optimasi bersama. Tahap berikutnya, tahap keempat yang mereka lakukan para marketplace ini, ya, optimasi yang mengoptimasi member. Mereka udah nggak optimasi lagi nih, ya kan, karena membernya sudah banyak, gitu kan. Lalu yang mengiklankan siapa? Yang mengiklankan member. Akhirnya mereka sudah nggak kerja lagi, mereka cuma mantau-mantau doang, gitu ya. Kenapa? Member yang nyetor uang iklan ke pemilik marketplace, lalu yang mengposting-posting, melakukan segala macam, ini member semua. Jadi website ini udah dikendalikan oleh member, tapi yang meraup keuntungan kita gitu ya. Itu. Lalu berikutnya, tahap berikutnya udah diiklankan oleh member, udah dioptimasi oleh member, member dikenakan biaya lagi. Biaya administrasi, biaya ini, biaya potongan ini, potongan itu gitu kan. Akhirnya setelah itu dikenakan biaya apa lagi? Biaya sundul, yang awalnya sundul dikasih gratis, jadi per sundul sekian. Jadi ini bisnisnya ini ya, selain untuk ngangkat bisnis kita sendiri dan membantu bisnis para member, tapi kita ada mendapatkan uang tambahan dari listingan-listingan yang ada. Dengan catatan kita harus memainkan banyak kata kunci abadi. Misalkan kita main hanya di Bekasi aja nih ya,
listing semua perumahan yang ada di Bekasi, ya, bikin tagging semua perumahan yang ada di Bekasi. Itu kan jumlahnya mungkin ratusan gitu. Itu aja, nanti yang listing pasti ada. Seperti itu, ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan nggak sih apa namanya, seperti Shopee, Tokopedia, Rumah 123 ya, dari penjualan mereka yang satu hari anggaplah 1 juta misalkan ya, 20% itu mungkin produk-produk mereka, 200 ribuan itu produk mereka, karena keuntungan mereka ya di situ gitu loh. Kira-kira seperti itu. Monggo, ada pertanyaan, ada yang raise hand tadi, Pak Muksin Aceh, monggo silakan. Tes. Iya, monggo. Jadi ini saya mau nanya Pak, mohon maaf sebelumnya, Ya. Saya telat masuknya. Ya. Kalau untuk yang ini pakai domain sendiri atau gimana? Pakai domain sendiri atau gimana? Ya tergantung ya. Kalau misalkan ini kan kita ada kasih fasilitas untuk 3 bulan, teman-teman bisa coba-coba gitu kan. Bukan di website yang ini ya, ada website satu lagi kita rapikan, nanti di grup kita akan ngobrol-ngobrol di situ, domain dari domain kami. Tapi kalau teman-teman mau order ya, teman-teman mau order ini, ya kan itu ya pakai domain yang teman-teman pilih, seperti itu. Ya, tapi ini sebelum teman-teman milih, sebelum teman-teman ya bisa dicoba dulu gitu loh. Tapi nanti ya teman-teman coba selama 3 bulan, ini harga kita 3 juta gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau order sekarang, mau order untuk cepat, ini harga kita 1.500.000 gitu kan. Untuk ya minimal ya 30 agen lah ya, seperti itu. Nah, tapi saran saya teman-teman coba dulu ya, sehari, 2 hari atau seminggu. Nanti kan kita kasih akun, ya kita buatkan akun untuk teman-teman. Teman-teman bisa coba. Ya, setelah terbiasa, baru nanti order, ya atau seperti apalah gitu kan. Baru nanti diajarin kepada agen-agennya atau agen-agennya itu kita zoom lagi ya. Kebetulan ini PDF-nya ada, panduannya ada, bisa dipakai nanti ya, bisa dipakai untuk belajar. Monggo, ada pertanyaan lagi? Kira-kira seperti itu Pak Musin ya? Iya. Ya. Masih ada nih Pak. Ya, monggo. Berarti ini domainnya, misalkan nih saya kan udah domain sendiri. Nah, jadi nanti untuk dimasukin template-nya. Oke. Nah, itu gimana? Jadi gini, ini source code-nya, source-nya itu kan di kita. Jadi source kita ini nggak boleh keluar, harus di dalam kita, harus di dalam hostingnya kita, ya. Ya, kalau misalkan punya domain sendiri, tinggal ditembakin aja NS-nya ke NS kami, ya. Tembakin, nanti baru kita setting di situ, ya. Harapan saya sih teman-teman berpikir seperti ini adalah cikal bakal marketplace untuk teman-teman ya. Kalau teman-teman main di satu kota, ini adalah marketplace properti untuk kota teman-teman gitu ya. Dan itu memang harus dibangun ya, bukan apa namanya, bukan hanya untuk sebulan, 2 bulan atau 1 proyek saja gitu kan. Ini untuk semua proyek, dan teman-teman bisa menjadi tempat listingnya semua pemain properti yang ada di kota teman-teman gitu loh. Pak Put, tanya lagi Pak Put. Ya. Tadi 3 juta itu per tahun ya? Jadi perpanjang nanti sama? Ya sama, tergantung nanti. Nah enaknya begini Pak, kalau kita main ini, kalau kita main kata kunci abadi, ya, ketika proyeknya itu habis, bisa kita hapus Pak. Ya, misalkan proyek kita jual rumah misalkan Bekasi Residen, ini sudah terjual 150 habis, itu kita bisa hapus. Kita hapus konten itu yang kata kuncinya masih tetap kuat, ya. URL-nya masih URL yang sama gitu. Masih tetap URL yang sama gitu loh. Kalau misalkan web yang biasa, kalau kita itu hapus padahal dia udah pecuan gitu kan. Padahal dia udah pecuan, ketika itu dihapus ya tamatlah, pecuannya hilang. Bukan linknya ya, cuman kontennya yang dihapus. Cuman ya, kontennya yang dihapus. Ya. Kalau URL masih sama berarti kan nggak turun dia. Iya. Nah, itu yang dilakukan oleh para pemain marketplace properti yang lain. Kalau rumah 123 atau rumah.com itu kalau nggak salah dari tahun 2000 awal itu jual rumah di Bekasi udah pecuan. Jadi dari 20 tahun yang lalu itu mereka udah pecuan itu. Ya.
Nah, gimana nggak kuat banget? Bisa nggak kita nyainginnya? Yang kita nggak usah mikirin nyaingin dia, yang penting kita bisa dapat sebagian dari mereka awal-awal. Lama-kelamaan juga kita akan sejajar. Seperti itu. Dan teman-teman bisa dapat duitnya dua di sini ya kalau memakai WSP properti ini. Yang pertama dari jualan produknya, yang kedua dari listingan teman-teman yang ada. Oh, listingan harganya berapa ya? Terserah gitu loh. Bisa main bulanan, bahkan kalau di awal-awal bikin aja 100.000 setahun bilang. Udah biar mereka tidak merasa berat, terus kita dibantu optimasi. Jadi ketika mereka listing ke kita itu, kita sebenarnya dibantuin untuk optimasi, dibantuin untuk memperkuat website kita. Berarti kita jualan user ya Pak ya? Ya Pak? Menjual jualan user ya, artinya ketika dia bayar 100.000 kita kasih usernya dia gitu kan? Atau enggak? Iya, kita kasih usernya dia. Cuman kalau kita jualan juga ya paling atas tentu produk kita taruh Pak. Iya, ya pastilah Pak. Tapi kan sundul-sundulnya kan dia juga yang nyundul nanti kan ketika usernya sudah dibuat sama ini, sama user. Iya, seperti apapun dia nyundul, punya kita tidak kesundul Pak. Yang atas konten tadi Pak. Prinsip satu domain maksimal 2 ini masih berlaku berarti Pak ya? Gimana prinsipnya Pak? Satu domain kan cuma bisa maksimal muncul 2 URL di Google. Oh iya, masih berlaku. Jadi tetap bersaing di dalam dulu ya sebelum bisa muncul di Google. Sebenarnya kalau ini bukan bersaing di dalam, kan keywordnya sudah jelas tuh Pak. Sudah jelas itu, jual rumah di Bekasi. Ya bersaingnya bukan di Google-nya, nggak sempat masuk ke Google bersaingnya, tapi main sundul-sundul aja. Ya, main sundul-sundul aja. Sebenarnya Pak, website yang barusan saya demokan ini adalah itu website PKP-nya Pak. Website PKP-nya. Kalau kita lihat di bagian bawah, ya, ini kan websitenya banyak nih Pak. Ya, website PKP-nya saya nggak jelaskan langsung ke PKP-nya karena ini dulu lah ya. Dia ada 10 website ya, 10 website yang dimunculkan ke permukaan ya ini gitu. The Paper Vbase ini. Ya sebenarnya ada PKP-nya gitu. Ya kalau kita lihat rumah 123, rumah.com ketika searching sekuat apapun keywordnya tetap dia munculnya cuma satu. Nah, kalau kita ke depannya kalau memang mau di PKP-in, mau dikepung pasar, mau didominasiin itu sudah hal yang mudah gitu. Seperti itu. Saya kan punya beberapa website properti itu ada lebih dari 10 lah order ke WSP juga. Ya. Itu bisa dihubungin nggak ke website ini? Dihubunginnya seperti apa? Di link kan maksudnya. Oh, kalau di link, kalau cuma nge-link aja bisa Pak? Bukan backlink loh ya, bukan backlink loh. Ya. Bukan backlink loh. Di link kan maksudnya gimana? Ya kayak PKP itu nggak bisa? Nggak bisa Pak, karena kan beda sudah beda platform. Bukan WSP lagi toh? Bukan konsepnya konsep WSP, cuman platformnya udah nggak sama gitu loh. Oh, cuman bisa untuk backlink aja ya, hubungannya pada backlink itu kan? Bisa buat backlink, tapi kalau mau disisip-sisipin itu juga bisa sisip kopas-kopas gitu loh Pak. Oh iya, nggak artinya ya supaya website yang sudah ada itu kan saya tidak dimatikan gitu, tetap jalan untuk backup website utama ini gitu loh. Kalau menurut saya jangan dimatiin, ini mainin satu aja dulu. Kalau satu ini udah kuat baru mainin PKP-nya. Enggak, website yang sudah saya beli itu loh yang 10 website lebih malah itu untuk backup ini gitu loh. Untuk artinya untuk backlinkan ini untuk bisa naik gitu. Kalau untuk backlinkan backlink bisa ya buat nge-backup ini biar bisa naik ya. Ya supaya untuk entry barrier untuk kata kunci yang dibuat oleh web utama ini bisa ada yang mendominasi di halaman 1. Ini beberapa website saya juga kan WSP semua tuh masuk di halaman 1 dengan kata kunci sama tapi websitenya berbeda gitu loh. Iya. Keren sih gitu loh. Ya paling nanti ini sebenarnya lebih kuat daripada WSP itu karena dia kalau ada member di dalamnya Pak. Oke siap ya. Nanti kalau itu gampang Pak Putra, makanya saya ingin ngobrol kopdar sama Pak Putra. Itu
lebih banyak supaya kalau di sini nanti dominasi saya tak pertanyaannya. Iya. Bagus sih 10-an Pak membernya. Wes, sama ini apa namanya? Oh ya, ini ada pertanyaan, Pak. Bisa ini enggak? Bisa cicil enggak? Saran saya sih ya, teman-teman properti itu patungan bertiga orang ya. Kalau yang sekarang kan kita jual 1.500.000 tuh, gopek-gopek gitu kan udah. Karena kan ini kan istilahnya mall besar properti ya, mall besar properti. Kalau kita mainin sendiri juga pusing. Ajak agen-agen yang lain, yuk kita order itu yuk gitu, atau yuk kita cobain dulu gitu ya. Masa dicicil Pak, wong satu jualan rumah satu aja bisa buat 10 website. Enggak, jadi tetap dari sisi pengerjaan, Pak, dari sisi pengerjaan itu ini kita bareng-bareng. Kalau saya saranin ya, saya saranin biar ada semangatnya itu bareng-bareng gitu patungan. Jadi bukan cuma satu orang yang punya, seperti itu. Om, itu tadi di postingan tadi belum ketemu CTA-nya. Ya. Jadi gimana tuh? Atau CT ke WA atau gimana itu belum ada file-nya atau gimana itu? Ya, ini kan awalnya buat sendiri ya. Di ketika kita ini kan ada nomor kontak nih. Mana tadi ya? Nah, di setting di sini kan masukin nomor nih. Nah, ini ya, ada masukin nomor, tombol WA-nya tinggal kita munculkan aja, tapi sementara ini hubungi kaminya masih di posisi ini. Masih, kalau ini ke email ya. Kalau ini masuk ke database ini. Masuk ke database yang ada di sini, ke pesan sini. Ya, pesan. Ini masih perbaikan sama kita, masukan-masukan. Makanya kemarin ini saya kan minta Pak Agustin ngisi. Belum diisi-isi sama Pak Agustin. Nah, itu mau saya kasih masukan dulu ke Pak Putra, kita kopdar dulu. Iya, diisi. Jadi Ya jawab. udah paham Pak, cuman Oke. aku pengen ngobrol dulu supaya kita clear. Artinya, oh ya ini yang saya butuhkan tuh fitur-fitur ini, sehingga di WSP itu nanti bisa yang website properti ini bisa terakomodir gitu loh. Ya, tapi kira-kira sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ya, tinggal tambah fitur-fitur kecilnya kan? Ya kalau yang ini ya oke udah kelihatan Pak, tapi yang kemarin kan belum. Oke, iya. Oke ya, jadi teman-teman misalkan mau coba action gitu kan, mau coba action ajak teman-temannya ya, ajak teman-temannya untuk ya patungan lah gitu ya, patungan. Kalau misalkan teman-teman testing dulu, harganya 3 juta tuh, sampai 3 bulan ke depan teman-teman beli. Tapi kalau teman-teman order dari sekarang, harganya 1.500.000, monggo silakan posting. Silakan patungan ya, silakan patungan 1 orang, 2 orang ya, 3 orang. Lantas setelah itu agen-agen yang lain itu dijual aja user ke mereka, jualan user ke mereka, atau mereka dikasih gratis dulu usernya, terus mereka posting ya. Mereka posting, setelah mereka posting nanti ada hasil juga, mereka bisa bagi hasil ya, itu dikembalikan lagi ke teman-teman, mau jual sewanya atau mau bagi hasil gitu ya. CTA ke WA ya bisa. Fitur apa bisa ditambah 360 virtual reality, bisa aja sih. Virtual reality itu kan sebenarnya video ya atau apa, coba nanti kita pelajari. Kalau misalkan ada virtual 360 virtual reality itu kan biasa ada embed-nya Pak. Kalau ada embed-nya kita tinggal postingin aja. Kita bisa lihat di mana Pak untuk yang Pak Mr. Jos, untuk yang virtual reality di Facebook ya, di YouTube ya. Ya, kalau misalkan di YouTube ada, itu kita ambil embed-nya aja, kita langsung postingin, ya, seperti itu. Nah, teman-teman
ini kan ada sebagian yang dari grup nanti kita open grupnya, monggo ngobrol-ngobrol di situ ya. Teman-teman yang ingin lebih detail lagi ya, nanti kita akan adakan Zoom lagi setelah teman-teman bergabung ya. Atau coba nanti tanya di grup ya, caranya, apanya, konsepnya dan lain-lain itu bisa. Aku nanya lagi satu. Ya, monggo. User itu bisa dibatasi posting nggak? Misalkan dia cuman katakanlah kita jual tuh 100.000, maksimal Ya. posting cuma 10 gitu loh. Bisa nanti tolong list kasih tahu ke saya Pak ya. Minta Apanya? ya nanti Usernya. di list kasih tahu ke saya. Ini fungsinya buat room tour, spill room tour yang seperti apa nih? Nanti boleh dikasih tahu Pak detailnya ke saya Pak Mr. Jos ya, biar nanti kita tinggal buatkan ya. Soalnya terus terang saya di WSP Property ini karena permintaan banyak teman-teman yang pinginnya mereka modelnya websitenya ya model properti. Akhirnya sekalian aja model marketplace saya bikin gitu. Untuk materi dan layanan konsultasi sementara ini masih ke saya ya. Di grup boleh silakan ya. Sementara ini masih ke saya, itu ada di grup properti kita, nanti akan dibuka ya. Kemarin belum dibuka, nanti akan dibuka. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk materi atau layanan Kalua untuk yang sudah member fasilitas apa saja Pak? Maksudnya, Kalua untuk yang sudah member fasilitas apa aja? Ya fasilitas yang seperti udah teman-teman lihat tadi ya, satu website dengan dashboard yang tadi, lalu bisa bikin user sendiri, ya seperti itu. Terus untuk konsultasinya sih bebas kita ya, kita bebas. Bahkan di sini kita kalau yang tinggal di daerah Bekasi mah, ini kita setiap Selasa ada kelas gratis ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Monggo ya. Pak Agustin, nanti kalau teman-teman kalau ada masukan-masukan, tolong kasih masukan, kita tinggal create aja sampai akhirnya WSP properti kita ini, web SEO praktis properti kita ini bisa semakin sempurna ya, bisa semakin baik ya. Bisa semakin baik karena kalau kita ingin durasi pemasangan listing, bisa berapa lama, listing yang punya siapa nih? Kalau listingnya yang punya teman-teman, ya ini misalkan teman-teman udah punya website ini, lalu jual listing ke ke agensi lain, teman-teman yang menentukan, ya teman-teman yang menentukan durasinya misalkan cuma sebulan gitu kan, atau hanya dari postingan dia hanya dapat jatah postingan 10, lebihnya nggak bisa gitu. Itu ditentukan oleh teman-teman sendiri karena bisa kan disetting di situ seperti itu. Tapi kalau di kita bukan jualan listingannya di sini, kita jual websitenya sama konsultasinya seperti itu. Ada limit nggak Pak untuk kapasitas gambar listingnya biar webnya nggak lemot? Nah itu yang harus kita kasih ini ya. Yang pertama gambarnya itu akan kita kompres ya, Lalu yang kedua itu harusnya pakai limit lah ya. Kalau untuk mau gambar lebih banyak lagi, ya biasanya kan berlanjut ke WA. Tinggal kasih by WA aja gitu loh. Iya, kompres otomatis, kita kecilkan otomatis. Kalau yang sekarang ini belum, ya. Yang sekarang ini belum kompres otomatis. Masih gede, ya. Nah, ini insya Allah dari masukan-masukan teman-teman di malam hari ini, itu langsung kita proses updatean-updateannya, ya. Kalau bisa tadi Pak Agustin minta tolong di listing habis Zoom ini kali Pak, ya. Biar segera saya lempar ke programmernya untuk perbaikan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak Agustin ada pertanyaan? Pak Aidil atau Pak ini?
Pak Mr. Jos tadi bisa japri saya atau di grup nanti kasih tahu saya yang tur apa tadi 360 itu ya. Biar nanti saya cari tahu dan siapa tahu itu menjadi sebuah nilai, sebuah value bagi website kita ini ya. Seperti itu. Harapan saya sih teman-teman ya, teman-teman tuh pakai website ini untuk menjadi marketplace di kotanya teman-teman. Ya, sebagai marketplace di kotanya teman-teman. Misalkan tadi ada yang tinggal di Padang ya. Semua orang yang jual rumah di Padang itu mau rumah yang di Sumatera Barat, mau rumah baru, mau rumah second, mau rumah apa bisa listing di sini gitu. Ya kan, dan ini bisa untuk sekarang ini trennya marketplace untuk membesarkan sebuah perusahaan kita butuh ekosistem. Kita butuh ekosistem yang bisa ngebesarin kita gitu loh. Kalau kita besarin sendiri itu biayanya luar biasa, waktunya ya, belum lagi tenaganya, belum lagi nggak pastinya gitu. Ya, jadi kita perlu ekosistem. Nah, buatlah ekosistem di wilayah teman-teman masing-masing. Ya, Pak Musin. Ya Pak Putra, izin tanya. Ya. Kalau web ini maksudnya udah optimasi SEO atau enggak? Soalnya saya gini, kemarin itu saya kan bikin website sendiri juga. Ya. Jadi saya pakai WordPress. Terus pas hasilnya itu dari deskripsi di Google-nya itu nggak sesuai harapan. Jadi bisa kita atur sendiri nanti ya. Gimana Pak? Misalkan nih pas kita naikkan ke Google nih. Iya. Jadi pas dari indeksnya itu dia kan ada beberapa yang harus sesuai, kan dia nyarinya rumah dijual di Bogor. Iya. Di bawahnya itu bisa kita atur deskripsinya enggak? Oh, jadi gini, deskripsi itu Yang terindeks di Google. Ya, seharusnya ketika kita pasang, kan tadi sudah saya demokan itu yang di deskripsi ya. Tadi sudah saya demokan yang di deskripsi ya, seharusnya deskripsinya mengikuti yang ada di sini nih ya. Nah, di sini kan ada nih deskripsi. Nah ini meta deskripsi. Harusnya yang dibaca tuh ini Pak. Tapi karena meta deskripsinya itu kalah kuat sama konten, ya kalah kuat sama konten, maka akhirnya yang dibaca oleh Google itu ngebaca konten atau ngebaca deskripsi lainnya. Nah, untuk ngakalin bagaimana Google hanya membaca deskripsi ini saja, di dalam deskripsi yang lainnya, di dalam konten yang lain tuh kalau bisa jangan ada kata kunci. Kata kunci cukup di sini di meta deskripsi yang lengkap sama ya paling kata kunci penggalan lah ya. Misalkan jual rumah di Bogor Utara. Nah, di sini di dalam deskripsi ini cuma jual rumah doang atau Bogor doang gitu. Sehingga Google akan lari ngambil meta deskripsi ini. Atau juga kontennya spek-spek aja. Kamar mandi jumlahnya sekian ya kan. Kamar tidur jumlahnya sekian, tingginya tinggi bangunan sekian, luas bangunan sekian, kontennya itu aja, sisanya di meta deskripsi. Maksudnya ya, ketika kita searching di Google seperti ini ya, maksud Pak Muksin itu kan deskripsi ini Pak ya, deskripsi ini sesuai dengan yang Iya benar. Ya gitu kan Pak? Iya, cuma hasil saya pas di Google-nya yang deskripsi itu munculnya yang lain, yang tidak di WordPress-nya, karena saya pakai WordPress. Iya, karena memang kalah di meta deskripsi itu kalah sama yang konten yang ada di WordPress tersebut gitu. Dan itu tidak ada rumus pastinya, tapi kita yang punya feeling. Kalau kita lihat ya Tokopedia. Nah, kita lihat Tokopedia ya. Kita coba Oke, sebentar ya. Jual sepatu misalkan ya. Kalau kita lihat Tokopedia, modelnya mana Tokopedia ya?
tumben Tokopedia. Ah ini, sorry, jual sepatu murah. Nah, kalau kita di sini, Tokopedia hampir jarang konten yang berkelompok, hampir jarang teks yang berkelompok. Jadi meta deskripsi Tokopedia kalau kita searching itu ada di paling bawah sini. Nah, ada di sini aja. Jadi meta deskripsinya dia ambil dari sini nih. Ya. Karena dari yang paling atas tuh tidak ada konten yang panjang yang berkelompok sesuai dengan kata kunci yang dicari. Gitu. Maka di Tokopedia itu sering kalau kita lihat kok tepat gitu loh ya, meta deskripsinya tepat. Diskon 0%, apa namanya, cicilan 0%, dan lain-lain itu ada di sini semua gitu loh. Ngambil dari sini semua kontennya. Nah, itu tinggal kita strategi kita dalam hal menginput konten aja nanti, Pak Musin. Seperti itu. Pak Uki Dasuki, Pak, untuk dapat trial gratis yang selama 3 bulan itu harus tetap join bayar dulu di depan 3 juta atau pakai gratis dulu baru bayar? Oh, pakai gratis lah, yang namanya juga trial gitu ya. Mau lanjut boleh, enggak juga enggak apa-apa, seperti itu ya. Saya pinginnya teman-teman benar-benar memahami caranya, ininya dan lain-lain gitu. Tapi ketika teman-teman trial ya, ini teman-teman trial udah dioptimasi di situ, udah bagus gitu kan, sudah bagus ya. Nah, postingan trial teman-teman itu bisa saja dihapus ya. Dia sudah bagus, sudah page one misalkan ya, teman-teman udah bisa, oh udah page one udah bagus gitu kan, karena teman-teman trial. Itu yang namanya trial kan, kita konten-konten tersebut itu bergulir, bisa kita hapus, bisa kita ini gitu. Ya, tapi tetap itu enggak bayar ya, tetap itu enggak bayar. Seperti itu, Pak. Ya, nanti di grup kita buka, teman-teman bisa ngobrol-ngobrol banyak lah di situ ya. Ini apa? Kompres otomatis, soalnya punya saya lebih banyak dibaca header websitenya. Iya. Oke. Seperti itu, Pak Musin. Ada pertanyaan lagi? Ya. Jadi tahapan-tahapannya yang pertama kali yang kita optimasi itu adalah keyword umum. Ini kalau kita mau membangun sebuah apa namanya, marketplace properti ya, yang kita bangun semua, yang kita posting itu keyword umum dulu semua. Baru setelah itu project kita. Nah, kita optimasi project kita, atau kita ajak teman-teman kita yang punya listingan dimanapun, mau saya kasih akun enggak? Dipinjemin dulu mereka akun 1 bulan misalkan ya. Dikasih, kamu tak kasih akun 1 bulan bisa posting cuma 5, terserah kamu mau posting apa. Ketika mereka posting itu artinya mereka menguatkan halaman website tersebut. Ya, halaman website tersebut. Setelah mereka 1 bulan, mohon maaf kita tutup ya katanya. Bisa jadi mereka ya udahlah saya bayar aja katanya. Akhirnya mereka bayar akun. Nah, lama-kelamaan 1, 2, 3, 4, 10, 100, 200 kita jadi seperti marketplace. Orang-orang bayar listing ke website kita. Walaupun tidak bayarnya nggak semahal marketplace, sekurang-kurangnya kita mendapatkan pemasukan dari sisi lain gitu loh. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Dari sisi kita sendiri, optimasinya sebagai punya website gimana, Pak? Optimasinya inspeksi URL aja, Pak, sama posting konten. Oke. Seperti itu. Sama paling misalkan mau ini ya Google Hidden itu. Kalau untuk optimasi hampir sama dengan WSP biasa, Pak. Itu ya. Iya. Karena kan nanti halamannya kan jadi akan sangat banyak itu, Pak. Iya. Jadi gini, kita kan ada sitemap juga ya, ada sitemap juga yang bisa merayapi secara ini, secara otomatis. Tapi kan kita nggak usah nunggu sitemap lah. Pokoknya memang keyword-keyword yang memang kita incer, kita inspeksi aja. Misalkan sehari kita inspeksi atau daftarin ke Google itu ada 10, sebulan udah 300 aja kuat. Itu kita bisa ini
bisa apa namanya ya bisa mendapatkan lead yang banyak dari situ. WSP itu apa? Web SEO Practice, itu platform website selain selain yang buat properti. Ya. Web SEO Practice itu platform kita. Jadi Pak Muksin, kita di sini nggak pakai WordPress ya. Kita pakai platform sendiri. Pakai platform sendiri, pakai bahasa sendiri, bahasa-bahasa SEO sendiri, pakai istilah-istilah sendiri ya. Jadi ada beberapa teman-teman di sini yang pemakai WSP, jadi dari kebawa bahasanya WSP seperti itu. Oke ya, ada pertanyaan lagi? Ya, Yang melakukan inspeksi itu kita ya Pak? Apa user juga bisa melakukan inspeksi? nah, user juga bisa lah. Ya, jadi di sini ya WSP yang terbaru, tapi yang ini Pak ya, yang PKP-nya, yang kepung pasarnya, yang kepung pasarnya itu kita bisa meletakkan beberapa beberapa kode verifikasi. Bisa file yang kita taruh di server, bisa kode verifikasi yang kita bukakan untuk mereka. Seperti itu. Mereka bisa inspeksi juga. Kan kita baru bikin ini yang namanya komunitas, namanya RUI. RUI itu bisa semua user bisa inspeksi. Seperti itu, Pak. Oh, Pak Aidil ada di RUI ya. Pak Febrianto Irawanto juga ya. Pokoknya Itu untuk apa namanya Pak? Ini bisa dibuat PKP nggak file ini Pak? Kalau bisa dibuat PKP itu biaya sampai berapa? Yang mana Pak? Yang website properti ini, marketplace properti. Yang barusan saya demokan itu kan PKP Pak. Ini saya kasih lihat ya. Bagian bawahnya nih. Nah, bagian bawahnya ini. greentown.my.id, kita klik ya. Nah, kebuka ya. Nah, kebuka. Lalu javalen.my.id. Nah, ini ya. Ini untuk pembeda daripada PKP ini kita bisa pakai ini Pak, pakai sisip atas, sisip bawah ya. Terus bisa pakai Maxtool juga seperti itu. Ini PKP Pak, yang baru saya demokan ini. Seperti itu. Nah, kalau biaya berapanya nanti saya ini Pak ya, saya bisikin ke Pak Agustin ya. Siap. Oke. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Ya, teman-teman, saran saya kalau mau beli ya website WSP Property ini ya jangan nunggu 3 bulan ya, beli segera, diskonnya 50%, dan saran saya lagi patungan sama teman-temannya, jangan dipegang sendiri ya, jangan dipegang sendiri. Ini masalahnya bisnis besar ya. Ini kalau kita bikin oret-oretannya, goalnya ini besar banget gitu loh. Kalau kita mainin sendiri, nanti kita bisa pusing sendiri ya, nyariin listing, posting apa dan lain-lain. Ya. Pak, itu tadi yang pertanyaan saya, Pak. Yang 1,5 juta dengan 3 juta itu nanti perpanjangnya tahun depannya yang mana, Pak? Oh, samalah. Kalau joinnya 1,5 juta ya perpanjangan 1,5 juta juga. Tapi ini kita informasikan ketika nanti kuotanya penuh. Kalau kuotanya penuh, teman-teman ya ini lagi ya, naikin kuota. Makanya saran saya kalau rumah udah terjual gitu dihapus ya kan, karena URL keyword abadinya kan tidak hilang Pak, dihapus kontennya biar kuotanya nggak ini. Jadi standarnya nanti dapat kuota berapa giga nih Pak untuk? Kuotanya itu sekitar 2 giga untuk satu website. 2 giga itu sudah bisa ribuan produk itu. Bisa ribuan URL ya? Iya. Kalau nggak perpanjang gimana tuh? Ya sayang banget umur website zaman sekarang, sebuah website kalau tidak diperpanjang itu kita
rugi besar, ya kan, website apapun, karena umur website dalam 1 tahun itu biasanya mereka berproses. Mereka berproses itu mempunyai nilai evaluasi sendiri, tinggal evaluasi aja apa kekurangannya gitu kan, tinggal perbaiki. Saya kasih lihat ya, misalkan ini hampir sukses ya, saya analogikan dengan gambar ini. Nah ini ya, ini mereka nggak perpanjang, ini kurang bagus, nggak menghasilkan, padahal sekali pacul lagi, sering sekali, kebanyakan ya. Tapi kalau yang mereka sabar terus gitu ya, akhirnya ya mereka berhasil juga. Kita lihat yang sukses-sukses sekarang, apakah ketika mereka bikin terus 1 tahun langsung sukses? Enggak. Tokopedia, Shopee, Rumah 123 dan lain-lainnya itu sukses setelah beberapa tahun. Nah, kemungkinan kalau tidak memperpanjang, orang lain yang akan memperpanjang. Seperti itu. Karena daripada mereka beli domain baru, mereka memulai dari baru, mendingan mereka nerusin gitu. Seperti itu. Sudah semua ya. Kalau kita itu sudah input semua. Domain, hosting gitu, itu sudah input semua. Oke, ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan nanti di grupnya nanti kita buka. Ya, kita buka. Terus ini juga saya minta bantuan Pak Pak Agustin ya, minta tolong Pak masukannya di list nanti biar kita sesuaikan. Pak Mr. Jos masih ada nggak Pak DO? Sudah nggak ada ya. Pak Mr. Jos juga itu kasih masukan yang 360 itu ya. Domain extension bisa.com, domainnya kalau ini memang .com Pak, kalau yang 1,5 juta ya memang .com. Kalau domain dan hosting sudah ada, jadi gimana tuh? Kalau domain, yang penting domainnya aja, hostingnya itu harus di kita ya, hostingnya harus di kita, yang penting domainnya aja, seperti itu. Pak Musin ada di grup Pak ya? Ya, kalau ada di grup nanti kita ngobrol-ngobrol di grup khusus WSP Property. Ya. Saya belum masuk Pak ya, Pak? Apa? Saya belum masuk di WSP Property kayaknya. Pak Agustin di semua grup ada sih. Jadi saya bingung masukin WSP Property. Yang properti aja deh, kalau yang itu nanti yang cak kurang-kurang lah. Oke, siap-siap. Nanti saya masukin, siap. Ya. Izin Pak Putra. Iya Pak. Grupnya ada grup apa aja? Baru 1 sih ya, yang grup yang warna merah profilnya. Enggak, Pak Agustin katanya ada banyak grup. Oh, kalau Pak Agustin bisnisnya banyak Pak. Oh, ya, boleh tahu apa aja Pak? Jadi jadi ada di semua grup. Ya, maksudnya bidang apa aja? Ya yang pertama reseller. Ada reseller, terus ada edukasi. Ada kebetulan Pak Agustin ini juga guru saya, guru finansial literasi. Jadi ya di situ juga gitu kan. Terus grup-grup kelas-kelas belajar kita gitu loh. Banyak Pak. Ini bisa dikasih referensi juga ke saya nanti Pak. Ya. Khusus untuk belajar. Kenapa Pak? Nanti minta tolong direferensikan juga grup yang untuk belajar lah Pak. Oke, siap-siap. Nanti kita ngobrol di marketplace property, ya kita ngobrol di marketplace property itu nanti saya sampaikan kalau ada info-info kelas-kelas yang lain. Nah ini nih ya marketplace property ya, cikal bakal marketplace itu grupnya. Oke, mungkin seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Pak Uki Dasuki ya, ajak temennya, ajak 5 orang Pak biar lebih murah. Ajak 5 orang karena ini kita membangun sesuatu yang besar. Ya. Bareng-bareng, optimasi bareng-bareng itu enak banget. Ya.
Oke, mungkin seperti itu. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya sudahi pertemuan kita malam hari ini. Ini Zoom yang perdana ya. Zoom yang perdana, nanti mungkin teman-teman akan kita ada Zoom lagi setelah diperbaiki ininya, kita ada Zoom lagi. Dan harapan saya teman-teman ini yang benar-benar bisnisnya di properti itu ambil ini gitu ya. Karena memang bisnis properti itu harus dibangun pondasinya dan harus bersama-sama. Kalau sendiri mainnya, kalau hanya ngandelin optimasi sendiri, nggak ada yang kuat. Ya, optimasinya harus bareng-bareng seperti itu. Oke, mungkin demikian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan ya, mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bud. Ya, sama-sama. Terima kasih. Nanti grup propertinya saya open, teman-teman bisa ngobrol di situ ya. Oke.